Hype, SM, JYP, dan YG mengungkapkan laba kuartal kedua mereka untuk tahun 2021. Empat perusahaan besar akhirnya mengungkapkan pendapatan dan keuntungan mereka dari kuartal kedua tahun 2021. Agensi mana yang keluar di atas dengan uang paling banyak di antara April dan Juni tahun ini? Pertama, uraian singkat dari 3 istilah keuangan perusahaan K-pop utama. Pendapatan adalah pendapatan total perusahaan dari semua penjualan sebelum biaya dikurangi. Laba operasi adalah berapa banyak uang yang tersisa perusahaan setelah membayar sebagian besar pengeluaran, tidak termasuk tabungan atau keuntungan investasi. Akhirnya, laba bersih bisa dibilang angka yang paling penting, menunjukkan profitabilitas perusahaan yang sebenarnya. Pendapatan akhir mereka dari semua arus kas dikurangi semua biaya dan pengeluaran. Sekarang, mari masuk ke angkanya. Yang keempat adalah YG Entertainment. YG Entertainment adalah satu-satunya perusahaan yang gagal menghasilkan keuntungan pada kuartal kedua tahun 2021 yang berakhir pada bulan Juni dengan kerugian sebesar 1,5 miliar won atau 1,29 juta US dollar. Laba operasional perusahaan adalah 10,4 miliar won setelah menghasilkan penjualan 83,6 miliar won. Pada kuartal kedua tahun 2021, tidak ada artis YG Entertainment yang merilis musik baru, menjelaskan angka pendapatan negatif. Penjualan diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada kuartal ketiga, ketika Lisa Blackpink membuat debut solo yang diharapkan. Keuangan YG Entertainment telah mengalami penurunan sejak kuartal pertama tahun 2021, ketika perusahaan mencapai 8,6 miliar won. Dalam laba bersih berkat comeback dari Treasure, Bobby Icon, dan Seungyeon Winner, serta debut solo Rose Blackpink. Yang ketiga adalah JYP Entertainment. Selanjutnya adalah JYP Entertainment yang mencapai laba bersih 4,8 miliar won. Pada kuartal kedua tahun 2021, laba operasional perusahaan adalah 9,6 miliar won setelah menghasilkan 40,6 miliar won dalam penjualan. Meskipun tidak ada yang comeback dari perusahaan di awal tahun, kuartal kedua tahun 2021 melihat aktivitas 40 Day 6 ITZY Twice meningkatkan penjualan secara signifikan dengan rilis baru mereka. Tapi JYP Entertainment juga mengalami penurunan finansial sejak kuartal pertama tahun 2021. Meskipun tidak merilis musik baru antara Januari dan Maret, pendapatan bersih perusahaan mencapai 12 miliar won. Yang kedua, SM Entertainment. SM Entertainment mencapai pendapatan bersih 16,3 miliar won pada kuartal kedua tahun 2021. Laba operasional perusahaan adalah 27,5 miliar won setelah menghasilkan 186 miliar won dalam penjualan. Pada kuartal kedua tahun 2021, SHINee dan Taemin SHINee, Yase Super Junior, EXO, dan NCT Dream semuanya kembali dengan rilisan baru. Kuartal ini juga melihat Wendy dan Joy Red Velvet melakukan debut solo mereka yang semakin meningkatkan penjualan. SM Entertainment memiliki pendapatan hampir 2 kali lipat dari kuartal pertama tahun 2021, ketika perusahaan mencapai 8,67 miliar won dalam laba bersih setelah SHINee, Super Junior, dan Baekhyun EXO membuat comeback mereka. Yang pertama, Hype. Terakhir, Hype memiliki pendapatan bersih tertinggi pada kuartal kedua tahun 2021 dengan 20,2 miliar won. Laba operasional perusahaan adalah 28 miliar won setelah menghasilkan 279 miliar won dalam penjualan. Setelah kuartal pertama yang tenang, kuartal kedua tahun 2021 melihat banyak artis Hype membuat comeback mereka seperti BTS, Tomorrow by Together, Seventeen, NU'EST, dan ENHYPEN. Semuanya meningkatkan penjualan dan streaming. Penghasilan Hype telah mengalami peningkatan sejak kuartal pertama tahun 2021 ketika perusahaan mencapai 15,8 miliar won dalam laba bersih tanpa pengembalian. Yang kedua, media Jepang melaporkan Miyawaki Sakura telah resmi menandatangani kontrak dengan Hype. Sebuah outlet media Jepang telah melaporkan bahwa Miyawaki Sakura telah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Hype. Menurut laporan eksklusif dari outlet media Jepang Wow Korea melalui Newsen, Miyawaki Sakura telah menandatangani kontrak dengan Hype. Berdasarkan laporan tersebut, salah satu perwakilan Miyawaki Sakura juga mengonfirmasi penandatanganan tersebut. Dia mengatakan, Miyawaki Sakura menandatangani kontrak dengan Hype dan akan berangkat dari Jepang menuju ke Korea pada bulan Agustus, kata perwakilan Miyawaki Sakura. Sebelumnya dilaporkan bahwa Hype berusaha merekrut Miyawaki Sakura bersama sesama anggota IZ*ONE Kim Chae-won untuk bergabung dengan perusahaan mereka untuk memimpin girl group baru mereka yang akan datang. Hype pada saat itu hanya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki komentar. Juga dilaporkan pada bulan Maret bahwa Miyawaki Sakura akan bergabung dengan Hype dan saat itu mereka hanya mengatakan tidak ada yang diputuskan.
Yang ketiga, produser vokal populer di YouTube kagum dengan kemampuan vokal fenomenal Jin. Tian Garcia yang merupakan pelatih vokal dan produser populer di YouTube bereaksi terhadap penampilan langsung lagu-lagu solo Jin, Awake, dan Epiphany. Dia sangat kagum dengan kemampuan menyanyi, bahkan membuatnya emosional. Jin, wow, rasa hormat saya untuk Jin. Saya menghormati Jin karena dialah yang melakukan itu, pahlawan dari lagu ini. Tidak masalah jika kamu tidak menyukainya. The Mages adalah salah satu dari sedikit penyanyi yang benar-benar dapat menyanyikan nada semacam ini secara langsung, dan Jin melakukannya. Pelatih vokal Tian Garcia mengatakan bahwa Awake adalah lagu yang benar-benar dapat mencerminkan jangkauan vokal Jin dan memuji semangat Jin saat dia bernyanyi. Jin mendapat banyak pujian dari kritikus terkenal di media, jadi reaksi YouTube adalah tambahan kecil yang menarik yang membuat penggemar tahu lebih banyak tentang suara idola kesayangan mereka. Jin memiliki suara yang mencapai nada yang kita sudah tahu melampaui apa yang diharapkan dari seorang penyanyi pria. Sungguh, pria ini memiliki suara yang berada di puncak penyanyi pop manapun saat ini. Jangkauan vokal Jin sangat luas, terutama jangkauan belternya terluas di BTS. Jin dengan mudah dapat mencapai catatan milik register wanita. Seorang elit penyanyi metal dan fenomena vokal seperti Dimash akan tinggal di rentang tenor tinggi ini. Saya diberitahu bahwa Jin memulai pelatihan vokal di usia 20-an. Itu adalah bakat mentah dalam pengalaman saya. Jin sudah menjadi penyanyi yang baik ketika dia debut dan menunjukkan vokal yang bagus sejak awal karir BTS. Mencapai level gila dengan cepat tidak akan mungkin tanpa Jin yang memiliki bakat mentah untuk menyanyi. Tian Garcia juga menyukai gaya dan warna vokal Jin. Dia mengatakan bahwa jika dia adalah seorang produser BTS, dia akan menggunakan nada menggoda Jin sepanjang waktu. Kehangatan nada rendah dan sedang Jin juga mendapat pujian. Pelatih vokal Tian Garcia menyukai daftar menengah bawah Jin. Secara keseluruhan, Tian Garcia memuji teknik dan bakat Jin, juga menunjukkan resonansinya yang kaya dan semangat juara Jin. Dia adalah penyanyi yang sangat serius. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.